Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim barik alaih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah ya. Jam 3, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3 kita bermunajat, kemudian sholat jamaah di masjid, jam 5 kembali kita ketemu ya dengan jantung al-waqiah. Apa yang kita lakukan saat ini ayah bunda tidaklah mudah, tidaklah gampang, proses ya. Proses yang kita lakukan adalah kita membuktikan kepada Allah keseriusan kita beriman bertakwa kepada Allah. Ketika kita sudah membuktikan keseriusan kita kepada Allah, maka Allah pun akan membuktikan keesaannya terhadap kita semua. Nah, begitu. Yuk, sama-sama kita mulai. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ibadillahi shalih. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila khadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi syallillahu lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Yang kedua, kita bertawassul kepada 4 malaikat. Wa ila khadrati malaikatil muqarrabin, khususan malaikat Mikail alaihissalam, malaikat Israfil alaihissalam, malaikat Jibril alaihissalam, malaikat Israil alaihissalam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila khadrati, untuk orang tua. Wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, khususan abina Haji Awi wa ummi Indonesia. Kalau yang sudah wafat khususan ruh, ila ruhi gitu, ila ruh, sebutkan namanya yang sudah wafat ya. Kalau yang masih hidup langsung saja wa ila khadrati wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, khususan abina Haji Alwi wa ummi Indonesia Siti Fatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sekarang yang keempat, kemana? Ke sahibi. Wa ila khadrati sahibi suratil waqi'ah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yuk, berdoa masing-masing. Silakan berdoa masing-masing. Khususon hajati, ya Allah, dengan karomah, keberkahan, syafaat, mujizat, pembacaan surat Waqiah ini, ya Allah, Engkau kabulkan segala permohonan hajat, impian, cita-citaku, ya Allah, khususon hajati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah. 7. Bisyifai suratil waqiah, bisyafaati suratil waqiah, bimu'jizati suratil waqiah, bikaromati suratil waqiah, bihurmati suratil waqiah, bibarakati suratil waqiah, bi'azamati suratil waqiah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha wa kuntum azwajan thalatha fashabul maimanati ma ashabul maimanah washabul masyamati ma ashabul masyamah والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين
وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون فرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمكرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. Ayo, fasabbih bismi rabbikal azim. Yang putus-putus itu Bu, sinyal itu Bu, karena yang putus-putus tidak semua, hanya beberapa orang. Ya, kecuali kalau semuanya baru dari sini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil azim. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billah. Yuk ya Hanan. Ya Hanan ya Mannan ya Fattah ya Razzaq ya Ghani ya Mughni aghnina ya Allah. Allahumma kfina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwa. Ya Hanan ya Mannan ya Fattah ya Razzaq ya Ghani ya Mughni aghnina ya Allah. Allahumma kfina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwa. Ya Hanan ya Mannan ya Fattah ya Razzaq ya Ghani ya Mughni aghnina ya Allah. Allahumma kfina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwa. Ya Hanan ya Mannan ya Fattah ya Razzaq ya Ghani ya Mughni aghnina ya Allah. Allahumma kfina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwa. Ya Hanan ya Mannan ya Fattah ya Razzaq ya Ghani ya Mughni aghnina ya Allah. Allahumma kfina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwa. Ya Hanan ya Mannan ya Fattah ya Razzaq ya Ghani ya Mughni aghnina ya Allah.
اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك يا حنان يا منان يا فتاح يا رزاق يا غني يا مغني اغننا يا الله اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك يا حنان يا منان يا فتاح يا رزاق يا غني يا مغني اغننا يا الله اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك يا حنان يا منان يا فتاح يا رزاق يا غني يا مغني أغننا يا الله أغننا يا الله أغننا يا الله اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. Yuk, masing-masing berdoa. Silahkan. Khususon hajati. ولا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. Kembali kita bertasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu la quwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu la quwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu la quwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu la quwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu la quwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu la quwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la hawla wa la quwata illa billah. Yuk. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fattah, Ya Razak, Ya Ghani, Ya Mughni, Aghnina, Ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fattah, Ya Razak, Ya Ghani, Ya Mughni, Aghnina, Ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fattah, Ya Razak, Ya Ghani, Ya Mughni, Aghnina, Ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fattah, Ya Razak, Ya Ghani, Ya Mughni, Aghnina, Ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fattah, Ya Razak, Ya Ghani, Ya Mughni, Aghnina, Ya Allah.
Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Hanan ya Mannan ya Fattah ya Razak ya Ghani ya Mughni ya Ghina ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Hanan ya Mannan ya Fattah ya Razak ya Ghani ya Mughni Aghnina 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 ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Yuk berdoa masing-masing khususon hajati dengan keagungan, keberkahan, karomah, mukjizat, pembacaan surah Al-Waqiah atau jantung Al-Waqiah ini Engkau kabulkan seluruh hajat-hajat kami. Engkau kabulkan seluruh permohonan-permohonan kami. Engkau ijabah doa-doa kami, impian-impian kami, cita-cita kami. Istajib du'ana ya Allah. Khususon hajati. Istajib du'ana. La ilaha illallah wa halimul karim subhanallah rabbil arsyil azim alhamdulillah rabbil alamin as'aluka mujibati rahmatik wa azami maghfiratik min kulli dhanbin wa ghanimat min kulli birrin wa salamat min kulli ithmin la tada' lana dhanban illa ghafartu wa la hamman illa farrat wa la hajatan hiya lan qaridan illa qadaitah ya arhamar rahimin. Yazib. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi khafil lutul bilati fi sunu jamil sitil wa dakhaltu fi kana fi sallallahu alaihi wasallam bi ahli. Ajabtu nafsi bi jabila munat ba'da wa Jibrilu ayamini Israfil wa Mikal yasari sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi amami wa samu safi yadi wa man ra'in hamda khatim sayyid Sulaiman ala lisani. Asyraka nurullah wa zar kalam Allah sabata amrullah wa nafadakum wa santu billah tawakkaltu Allah masyaallah la haula wala quwwata illa billah fa santu bilati fi ismi jamil satrul dakhaltu fi kanafilah wa tasyafatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barik min quwwati wa astaghfiru quwwati Allahumma sunni fi nafsi wa dini wa ahli wa mali wa waladi wa waladi wa waladi wa sahbi ahbabi sadqala sisatal bidati kafaran tarqala idin tasulul ka rabbil alamin. Oh jawabni ya jawabni bi qudratika ya kami yang mati bi kanat Allahumma sabikal ghasal qasal rahman wa alisna wajib kala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imam rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka Rabbana atina fid dunya hasanah fid dunya hasanah fid dunya hasanah fid dunya hasanah. Sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bebas Ibu ya. Jadi gini, terkait dengan doa yang kita ucapkan, lantunkan di saat pembacaan jantung Al-Waqiah itu bebas. Bebas, apa aja, boleh diaduk-aduk. Ya. Adukannya boleh, mau minta ini, mau minta itu boleh, silahkan. Ya. Kenapa? Karena kita di situ jamak ya. Ya. Nah, khusus untuk yang berdiam itu ya silahkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Ya, alhamdulillah. Ya. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih yang sudah
sedekah subuh. Amin amin Bu Wiwi, istajib doana ya Allah, amin amin. Ya. Yang ada niat penjualan aset, tarik napas, sampaikan ke Allah. Ya Allah, datangkanlah pembeli tanpa tawar terhadap asetku, rumahku, gedungku, hotelku, apapun itu. Tanahku, asetku, semua ya Allah. Datangkanlah pembeli tanpa tawar ya Allah. Nah, gitu. Nanti kalau sudah transaksi, sudah laku, saya niatkan untuk 2,5% untuk Pondok Sehat Malomo, tempat saya belajar ya Allah. Nah begitu ya. Insya Allah penuh berkah nantinya insya Allah. Ya, bebas, doanya bebas Bunda, apa saja, apa saja. Nah, ada yang bertanya, Pak Ustadz, kenapa jantung al-waqiah di pagi hari, di setelah selesai subuh? Kenapa enggak sore? Kan untuk afdolnya kan sore ba'da asar, jelang maghrib. Betul. Afdolnya pembacaan jantung al-waqiah itu jelang maghrib alias ba'da asar. Betul. Ya. Nah, terus kenapa Pondok Sehat Malomo dalam hal ini kita di sini kok habis subuh begini? Bapak Ibu, ini kan baru ini. Ya, ini baru nih. Ya. Baru 230 hari yang terhitung. Yang enggak terhitung mungkin sekitar sebulan 30 hari lah. Artinya anggaplah baru sekitar 260 hari. Kita istiqomah. Belum nyampe setahun, Bu. Ya. Berangkatnya dari mana? Berangkatnya karena sebelum adanya jantung al-waqiah setiap pagi, itu bawaan kita ngantuk. Koidi osogine cakruduki. Ya. Asal selesai sholat subuh, nggak bakalan ada yang mau ngaji. Yang ada bantal atau buru-buru berangkat, ya, atau buru-buru olahraga, kan begitu. Sehingga inisiatif dari saya sendiri, daripada buru-buru ngambil bantal, ya, kenapa? Karena ngantuk kitanya, kan begitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya, ya afdalnya aku pada asar. Ya betul, pada asar memang afdalnya. Ya. Terus kenapa dilakukan di ba'da subuh? Ya toh juga nggak jadi masalah, nggak ada larangan. Pahalanya juga ya insya Allah akan sama. Cuma memang afdalnya ba'da asar. Kan begitu. Nah, daripada Bapak Ibu buru-buru ngambil bantal tidur, yang ada bangun pusing, lebih baik kita ngaji. Walaupun terkantuk-kantuk. Ya tongal ada tersengnya Fungseri. Fungseri Asari Kalimantan, ya cakrulada. Itu cakrulada ya. Nah, begitu, itu loh tujuan utama saya. Karena menurut penelitian dokter, bukan penelitian dokter ya, pendapat dokter, jangan tidur setelah subuh, sholat subuh. Yang ada pusing. Ya, pusing. Ya. Yang nggak jadi masalah. Ya, dan nggak ada salahnya juga, betul Pak Akmal. Ya, nggak ada salahnya juga. Mau pagi, sore, cuma kalau berdasarkan dalil, ya memang afdolnya ba'da asar. Ya, gitu ya. Gini loh, apa sih maksud afdol itu apa sih? Ya kan banyak yang bertanya, afdol itu maksudnya gimana sih? Gini, makan siang, makan pagi atau sarapan, makan siang, sama makan malam. Kalau makan pagi atau sarapan, itu afdolnya kapan? Ya afdolnya itu sekitar jam 6 sampai jam 8. Itu afdol atau sebaik-baiknya. Kan begitu. Kalau udah sarapannya jam 5 subuh, itu agak-agak repot. Nanti kembung perut. Atau sarapannya jam 9 pagi, itu udah mau siang. Itu loh maksudnya. Begitupun makan siang. Kalau makan siang, afdolnya itu kapan? Ya setelah selesai zuhur. Ya. Kadang kan kita makan siang jam 10. Ya, atau mungkin makan siangnya jam 2, jam 3. Nanti asam lambung kambuh. Itu loh maksudnya. Secara gambaran sederhananya.
Nah, makan malam sama, makan malam tuh afdalnya kapan? Afdalnya itu sebelum maghrib sampai sebelum isya, kan begitu afdalnya. Tapi kita enggak, makan malamnya jam 11 malam, akhirnya enggak bisa tahajud, kekenyangan. Gitu loh maksudnya. Ya, ya kalau misalnya mau habis subuh jantung waqiah, habis asar hajar lagi satu kali, itu best. Bagus itu. Nah, kalaupun sudah enggak di ba'da asar enggak jadi masalah. Nah, gitu ya Bunda ya. Jadi jangan mempermasalahkan, karena kemarin ada seakan-akan menyalahkan kita baca Al-Waqiahnya ba'da subuh. Enggak ada yang salah, Bun. Yang salah itu Anda yang sering menyalahkan. Nah, ya gitu ya. Ini mohon maaf nih, saya tegas lagi nih. Tidak ada salah antara ba'da asar sama ba'da subuh, enggak ada yang salah. Yang salah itu Anda yang salah. Kenapa? Karena menyalahkan orang. Nah, gitu ya. Enggak ada yang salah. Mau ba'da subuh kek, mau ba'da asar kek, mau ba'da isya kek, mau ba'da maghrib kek. Kalau khusus untuk ya, oh iya, yang salah yang nggak baca, dan yang salah lagi yang gampang nyalahin orang. Saya tuh alergi banget deh kalau ngelihat orang gampang banget nyalahin orang. Itu mohon maaf ya. Ya, bukan saya emosi ya, bukan saya emosi, cuma jujur kalau sudah gampang sekali nyalahin orang, lebih baik nggak usah komen deh. Itu sama halnya dengan ngumpulin dosa. Ya, Anda lagi ngumpulin dosa, mending diem. Ya, itu ya. Kita berusaha untuk belajar. Ya, alhamdulillah Fung Sri ya, itu luar biasa tuh. Ya, ini saudara kita nih. Ya, ba'da asar, ba'da maghrib, ba'da subuh, nggak jadi masalah, silakan. Nah. Hah? Juwita, Ustadz saya udah DM Ustadz tapi belum dibaca. Coba di DM sekarang, Bun. Pasti dibalas sama saya. DM-nya di mana? Ya. Coba di DM sekarang. Karena setahu saya kemarin DM-nya udah kebaca deh itu. Coba DM sekarang ya. Ini masuk DM-nya kemana ngumpet itu? Nah. Ya, silahkan yang mau cari sarapan, berarti nggak puasa Yomil Bid ya. Ya, sama-sama Bu Hadijah Imran. Ya, makasih ya. Jadi begitu Bunda ya. Jadi, iya betul, yang salah yang nggak mau ngaji. Dan yang paling salah lagi, nyalahin orang, udah nyalahin orang nggak mau ngaji pula. Ah, double salahnya itu. Ya. Kalau memang Anda nggak mau ngaji, ya udah nggak usah nyalahin orang. Setidaknya nggak usah ngambil dosa, kan begitu. Ah. Allahu Akbar. Ini, ya Allah, tadi 2 orang saya keluarin. Karena ngomongnya nggak jelas sudah. Iya Bu Dela, kalau misalnya mereka apa mereka paham sih ya mungkin. Saya kalau nyalahin saya nggak jadi masalah. Tapi kalau udah nyalahin faktor amaliyah yang dia, aduh. Saha siapa ini? Ulun pamit ha. Ayo ha. Rusmianti hendak kemana ikam? Tuh Mio, oi betul. Ya toh juga kan kita nggak maksa ya. Jadi gini prinsipnya, ayah bunda. Ini prinsip yang paling sederhana nih, ya. Anda yakin jalankan, Anda nggak yakin nggak usah dijalankan, selesai, nggak usah komentar, itu loh. Nah, apalagi nyalahin, apalagi mencat-mencat, apalagi ngerendahin, itu loh yang marilah kita sama-sama belajar untuk merendah. Marilah sama-sama kita belajar untuk membenahi hati, jangan terlalu egois, ya. Kalau memang nggak yakin ya udah selesai, nggak usah dijalanin, nggak usah jelek-jelekin kita. Itu loh maksudnya. Ya.
Kalau seandainya Anda ngejalanin karena yakin, kemudian mengkoreksi, itu saya terima. Terima kasih, karena dikoreksi. Kalau koreksi itu kan artinya dalam kebaikan, bukan ngejelekin. Nah, ini masa cuma kita nyebut jantung Al-Waqi aja sampai harus ngeluarin dalil. Al-Waqi itu sendiri dalil. Ya, Al-Waqi itu sendiri adalah kalam Allah, bukan kalam Aris itu. Ya, kenapa harus nyalahin jantung Al-Waqiyah? Dari mana dasarnya disebut sebagai jantung Al-Waqiyah? Saya tanya sekarang, dari mana dasarnya disebut itu apa? Ayat 1000 dinar. Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Ya, kan begitu. Marilah sama-sama ya kita belajar ya. Syuruk tepatnya kapan? 1,5 jam dari subuh. Ya, 1,5 jam. Jadi nggak bisa Bu kalau bertanya jam berapa, ya saya nggak bisa jawab. Karena kan beda-beda. Papua jam berapa subuhnya beda. Sumatera jam berapa subuhnya beda. Jawa jam berapa subuhnya beda. Kalimantan jam berapa beda. Jadi jangan bertanya jamnya Bunda. Ya, yang ditanya itu patokannya. Patokannya adalah 1,5 jam setelah sholat subuh. Nah, gitu ya. Hati-hati Bun yang mau ke pasar. Hati-hati. Ngikut aja deh sama Pak Ustadz, percaya sampai hati. Iya, alhamdulillah kalau gitu. Perempuan di rumah boleh sholat subuh. Afdalnya sholat subuh perempuan di rumah, bukan di masjid. Afdalnya. Sunnah, bukan afdal ya, sunnahnya. Sunnahnya. Karena menghindari fitnah. Ya. Siti Aisyah, amalan Al-Fatihah 41 silahkan. Sholat syuruk, betul. Sholat syuruk itu 1,5 jam dari sholat subuh. Misalnya, sholat subuhnya jam 5, maka sholat syuruknya jam 6:30 berarti. Gitu ya. Amin, amin. Purwanti, Ibu. Amin, amin. Silahkan. Aplikasi juga harus hati-hati ngelihatnya. Lihatnya sesuai dengan kampung ya. Jangan sampai ngelihatnya Indonesia Barat, sementara kita tinggal di Indonesia Timur. Nah, masalahnya kan kita ini, Bunda, ya, kita ini posisinya 3 waktu. Timur, tengah, barat. Kan begitu. Sholat syuruk itu, ayah bunda, adalah sholat sunnah duha muda. Sholat duha muda. Ya, sholat duha bayi. Ya Allah, gimana bahasa saya supaya bisa mengerti cepat ya. Ya, gitu ya. Jadi, sholat syuruk itu, ya, namanya sholat isyrok. Syuruk itu waktu. Ya, sholat isyrok. Itu namanya sholat duha muda atau awal duha. Kalau ada candaan teman saya lagi, itu sholatnya bayi duha, duha bayi. Nah, duha sedang, duha remaja itu jam 8. Duha dewasa itu jam 9, jam 10. Nah, duha kakek-kakek sama duha nenek-nenek itu jam 11. Itu loh. Ini ya, supaya dipahami bahasa ini. Karena sudah bahasa begini masih ada juga yang nggak paham. Assalamualaikum, mohon izin, mohon petunjuk ba'diyah dan qobliyah zuhur pada hari Jumat. Ya Pak D, jadi gini Pak D. Ini rujukan kita dari guru kita Ustadz Abdul Somad. Ya, kalau untuk ba'diyah itu nggak ada perbedaan. Ya, untuk ba'diyah Jumat itu nggak ada perbedaan. Yang ada perbedaan adalah yang qobliyah. Sebahagian besar ulama kita mengizinkan untuk qobliyah Jumat. Ya, kenapa? Karena itu dibagaikan zuhur kan gitu, walaupun Jumat.
Tetapi ada juga sebagian kecil saudara-saudara kita yang tidak melakukan qobliyah. Kenapa? Karena dia menganggap itu bukan zuhur tapi Jumat, gitu loh maksudnya. Nah, ya. Sri Karyati, jadi afdolnya duha jam berapa? Aduh Ibu, jangan bilang jam Bu ya. Ya. Kalau itu tergantung Bu, tergantung posisi Ibu di mana. Intinya adalah setelah 1,5 jam setelah sholat subuh, itu udah masuk waktu duha. Sampai 15 menit sebelum azan subuh. Saya nggak nyebut jam ya. Kenapa? Karena kalau menyebut jam, tergantung ibu tinggal di mana. Kan gitu. Bebas. Nah, cuma tadi itu, ya, ada duha bayi, ada duha remaja, ada duha ada duha dewasa, ada duha nenek-nenek, ada duha kakek-kakek, terserah. Ya, kalau duha bayi itulah isyraq, ya, atau 1,5 jam setelah subuh. Nanti naik lagi berapa jam, 2 jam setelah itu duha remaja. Naik lagi duha dewasa. Naik lagi jam 11 sebelum 1 jam sebelum azan zuhur, itu duha kakek-kakek namanya. Nah, ini saya ambil analogika biar gampang dicerna. Ya, gitu ya. Amalan setelah sholat duha apa saja? Bebas. Mau baca Ar-Rahman boleh. Mau bersolawat boleh. Cuma saran saya, alangkah baiknya belajarlah bersolawat setiap hari minimal 1.000. Solawat Jibril setiap hari. Ya, itu solawat Jibril 1.000 itu Bun, nggak nyampe 10 menit. Ya, gitu ya. Apa nih? Sholat suruh dikerjakan cuma boleh 4. Ini ada 2 pendapat. Ya, ada yang mengatakan yang disebut sebagai sholat isyraq itu adalah harus dikerjakan di masjid. Kenapa? Karena syarat ketentuannya ada. Berlaku syarat ketentuan. Ada. Tapi ada juga boleh mengatakan boleh di rumah. Yang penting patokannya adalah setelah masuk waktunya. Gitu. Jadi kita gini Bunda ya. Kalau kita berbicara keilmuan, ini kita harus betul-betul telaten, harus betul-betul teliti. Jangan sampai kita hanya menganut kepada satu rujukan. Ya, tetap kita menghargai rujukan yang lain. Gitu. Jangan nyalahin. Saya paling anti banget deh nyalahin orang. Ya, jangan deh, jangan. Kalau kita gampang sekali nyalahin orang, itu adalah satu titik kesombongan. Sombong itu dibenci sama Allah. Ya, jangan nyalahin. Sekalipun itu orang salah, jangan sampai kita mengatakan nyalahin orang. Kalaupun ingin nyalahin, bahasanya bukan salah, keliru. Nah, gitu ya. Ini mulut kita gampang sekali nyalahin orang. Akhirnya kita sombong jadinya. Nggak baik. Ya. Pemali na sangyogi megampala di salat tahu Nah, kalaupun ingin nyalahin, jangan mengatakan salah. Sampaikan saja itu keliru. Ya, salah sama keliru kan sama aja. Tapi kan bahasanya beda. Ya, Nuri Maulida, hati-hati di jalan, fi amanillah. Ya. Badur Watch, keren sekali namanya ini. Jantung Al-Waqiah boleh dibaca setelah sholat duha, boleh Ibu. Kan udah diberitahu tadi Bu. Namanya Al-Waqiah ini, jantung Al-Waqiah bebas mau ditaruh di mana aja. Mau ditaruh di subuh, tengah malam, maghrib, ya, ba'da subuh, qobliyah subuh, siang bolong, bebas. Gak ada larangan. Ya. Nah, beda sama amalan Al-Fatihah 41. Kalau amalan Al-Fatihah 41 itu afdolnya, baiknya di malam hari. Kalau saya sudah ngomong di malam hari, jangan lagi ditanya, boleh nggak habis maghrib? Boleh nggak habis isya? Nah, nanti nada saya tinggi lagi jawabnya. Yang namanya malam artinya mulai dari ba'da maghrib sebelum subuh, itu malam. Itu. Nah, begitu ya. Karena ada aja tuh yang nanya. Saya udah teriak-teriak, silahkan afdolnya malam. Nanya lagi, ba'da maghrib boleh nggak?
Ya namanya juga malam. Malam itu mulai dari ba'da maghrib sampai sebelum subuh. Nah gitu. Ya kita belajar ya. Kita belajar untuk mencerna. Ya, sabar Ustadz. Saya nggak marah Bu, tenang aja. Ini hanya tegas aja saya. Biar paham. Karena kalau nggak nadanya melempeng aja, itu nggak paham-paham. Ya, apa nih? Ustadz maaf bertanya, kalau tidak mengerjakan sholat suruk aja, Ustadz maaf kalau kurang pemahamannya. Maksudnya gimana sih Bu? Ibu Wati maksudnya gimana? Maaf bertanya, kalau kita mengerjakan sholat suruk aja, oh maaf paham. Maksudnya hanya sholat suruk aja ya, dan nggak ngerjain duha, itu silahkan. Sudah dapat duhanya. Ya, ya, cuma rugi. Kenapa ruginya? Karena kita nggak ngerjain duha seniornya tadi. Kita nggak ngerjain duha remajanya, nggak ngerjain duha dewasanya. Kalau saya rata-rata kalau duha saya itu kalau nggak remaja pasti tua, kakek-kakek. Ya, Suryati nggak paham pula ya Ustaz. Ya begitulah Bunda. Ya kita harus sabar ya. Tapi maaf ya kalau suara saya agak sedikit naik itu bukan marah ya. Uh, ya. Nah begitu Bu Wati ya. Sholat Jibril dicicil habis fardu nggak apa-apa kan Ustadz? Nggak apa-apa, beda, bebas. Nih Bu, nih saya kasih cara ya. Khusus untuk ibu-ibu ya. Ibu-ibu. Ibu-ibu sambil nyapu nih. Ya, nyapu. Ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu dapat pahala. Ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, dapat pahala ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, dapat pahala tuh ya. Ya. Sekalipun kita agak apa namanya mau riak mau riak nih, riak dalam arti agar supaya orang bersalawat itu juga dapat pahala. Kenapa? Karena itulah hebatnya namanya sholawat. Nggak tertolak. Ya, sembari mandiin anak, tapi jangan di WC ya. Mandiin anak katakanlah di depan kamar bayi gitu mandiin. Anakku cantik, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Itu bisa. Ya, sembari bikin makanan untuk suami, bikin kopi untuk suami, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad itu. Ah, gitu ya. Terus apa lagi? Duha remaja sama duha nenek-nenek. Itu hanya penyebutan saya, Bung Sri. aja tuh salah paham. Itu hanya saya yang nyebutin, Bun. Maksud duha remaja gini. Duha bayi itu isyrok. Ya. Duha bayi ini duha anak kecil. Nah, duha remaja itu jam 7, jam 8. Itu duha remaja tuh. Nah, duha dewasa itu jam 9, jam 10. Nah, duha nenek-nenek atau duha kakek-kakek itu jam 11 sampai setengah 12. Gitu loh maksudnya. Nah, itu hanya penyebutan ya. Bukan dalil ya, jangan nyanyiin dalil lagi. Aja lalu temakutan si dalil, bak makutane dalil lah. Ini tuh luku. Siapa yang mau pulang kampung ini? Ya, Masya Allah. Ya Ibu Surti, enggak masalahnya kalau enggak pakai gitu kan enggak paham. Jadi saya kasih perumpamaan. Ada yang nanti, ya Allah, diketawain lagi deh nanti. Mudah-mudahan enggak digoreng ya. Wah itu kata Ustadz Aris itu ada duha nenek-nenek. Bapak sudah sholat duha nenek-nenek belum? Lah dari mana ilmunya? Dari Ustadz Aris itu katanya. Ya Allah. Kalau tilawahnya siang boleh nggak Ustadz? Bahasa boleh saja nggak ada larangan. Cuma kalau mau tajamnya itu tilawahnya tengah malam. Ya. Bu Nining paham kan maksudnya? Iya, tau ngelada tersenge biar gampang difaham. Gitu. Bagaimana caranya supaya suami sayang? Layani, jangan ditolak suami, sayang nanti. Ini banyak kejadian kenapa suami nggak sayang sama istri, istrinya belagu.
Ya, istrinya belagu, suami minta ditolak. Giliran suami kabur, baru gigit jari. Hati-hati. Ya saya mah ceplos-ceplos aja ngomong ya. Ya, ya. Sebaliknya, gimana supaya disayang istri? Gampang. Ya, ya. Tepok jidat aja pakai uang 10 juta tuh yang merah-merah tuh. Kepretin tuh. Ya, sayang tuh istri nanti. Apa yang membuat istri nggak sayang? Karena nggak dikasih duit. Kalau dia dikasih duit, hilang itu marah-marahnya tuh. Ya kong kabene manokonoko sosong kong kabene manokonoko wetu-wetu ay alek bani kutu duwe tasi di juta si sama noko. Faja tuh manoko. Gitu. Ya itu surga ibu. Ibu minta duluan surga itu bu. Iya. Kalau istri sudah manyun, kalau istri sudah mulai cemberut, jangan dimarahin. Dipeluk, dicium, yuk kita ke toko emas yuk, yuk kita ke mall yuk, berhenti manyun. Dijamin 100%. Bu Lilis, kan baru tahu kan? Nah, itu ilmu dari Aris itu. Oh, ternyata ada duha nenek-nenek sama ada duha kakek-kakek. Iya. Biar gampang. Ya. Apalagi nih, ini kita manfaatkan waktu kosong begini ya. Iya. Eko arseng yogi lepai baniku tuh dicela aja tuh manoko. Manoko terus kasih 10 juta. Diem tuh. Gitu. Ini kagak, bini ngomel-ngomel, bini cemberut, malah dimarahin. Janganlah. Kalau bini cemberut, bini ngomel-ngomel, dipeluk dari belakang, dicium. Kenapa sayang? Yuk, kita jalan yuk. Begitu. Rumusnya begitu. Itu fakta itu. Ya, begitu. Ini bukan basa-basi loh, ini fakta. Fakta. Karena perempuan itu memang begitu. Beda kami laki-laki. Kalau ke laki-laki kami punya prinsip. Ya, kalau kami dizolimi oleh istri, kami akan bertindak. Walaupun diam, karena laki-laki itu diam. Gitu. Giliran bertindak sakit hati lupa deh. Begitu ya. Makanya jangan sekali-kali bikin suami sakit hati. Jangankan 10 juta, 2 juta aja udah pada diem. Jangankan 2 juta, Bu. 1 lembar merah aja pada diem itu. Allahu Akbar. Ya, begitu ya. Pak Ustadz, amalan untuk kaya raya ngaji tengah malam. Ngaji tengah malam. Tips biar suami tekun ibadah dan sukses. Umi Faujan. Ustadz 10 tahun gak dikasih nafkah gimana? Ya udah minta cerai. Gimana ceritanya 10 tahun gak dikasih nafkah? Udah gak dikasih nafkah lahir, gak dikasih nafkah batin. Itu mah repot urusan, Bun. Apa nih? Rizal Birizki. Neneknya. Ibu Lestari. Ini beda lagi. Kalau sholat Rizal Birizki itu datuknya sholat hajat. Ya, ngaji tengah malam ngajinya surah apa? Baca semua surah. 114 surah dibaca. Jangan cuma pilihan, nanti cemburu. Ya. Nanti cemburu itu. Enak nih kalau begini nih. Suasana nyaman, nyambung jadinya walaupun penuh canda. Betul. Saya nyampein kayak gini, Bun, agar Bunda, Ayah bisa nerima apa yang saya sampaikan. Jadi jangan terlalu tinggi bahasa kita itu. Jangan, pengajian kita ini sederhana saja, yang penting bisa dimengerti. Jangan pengajian kita terlalu tinggi, dalilnya gini-gini, pada bengong aja semua. Pas ditanya, ngerti nggak? Kagak. Ya mending kita bahasa-bahasa sederhana, yang penting dimengerti. Ya. Nah, contoh tadi kan, ada duha nenek-nenek, ada duha kakek-kakek, ada duha bayi, ada duha remaja, ada duha dewasa. Jangan nanya dalil ya, kalau nanya dalil ya mentok.
Karena nggak ada, Rasul nggak pernah nyebutin kayak gitu. Itu hanya perumpamaan agar supaya gampang. Begitupun namanya jantung al-waqiyah, itu nama perumpamaan. Nah, gitu ya. Ini kan ada juga saudara-saudara kita nih sok dalil banget. Dikit-dikit dalilnya mana, dikit-dikit dalilnya mana. Kalau nggak ada dalil, nggak boleh nih. Emang ente ketemu sama Rasul? Emang ente ketemu langsung? Aduh, ya Allah, ya Rabbi. Aduh, lah. Saya kalau udah kayak gitu, udah gedek aja duluan tuh. Usulinya duha dengan syuruk sama ya. Sama, beda. Kalau duha, kalau syuruk, ya usolli sunnatal isyraq. Bukan syuruk ya. Syuruk itu nama, Bun. Syuruk itu waktu. Sholatnya sholat isyraq. Usolli sunnatal isyraq. Rakaat ini. Lillahi ta'ala. Ya. Jangan sampai bilang gini, usolli sunnatas syuruk. Nggak ada sholat sunnatas syuruk. Adanya sholat isyraq. Ustadz, solusinya kenapa hati ini enggak mau pegang Al-Quran? Banyakin istighfar. Terlalu banyak dosa kita, Bun. Iya, Bunda Bidan Ulan. Saya nggak marah, Bun. Tenang aja. Saya cuma menetralisir pikiran saya aja agar supaya jamaah saya itu gampang nerima apa yang saya sampaikan. Biar nggak muter mulu, itu mulu ditanya. Ya. Kalau pertanyaannya sih gonta-ganti sih mungkin saya senang. Itu ngelatih ilmu saya juga. Ini pertanyaan itu lagi, eta maning, itu maning. Eta wae. Ya roh mani ya mandiri. Awe buang. Cukup ya. Ya. Ya saya senang Bunda. Duha yang afdal jam berapa Ustadz tuh? Kan nanya lagi. Astagfirullahaladzim. Ibu Triwulandari ini nyimak nggak dari tadi, Bu? Iya. Ya. Ibu Triwulandari nyimak nggak dari awal ini? Ibu, jangan bicara jam, Ibu. Ya. Karena beda-beda waktu, Bu. Kita ini di Indonesia ini beda waktu. Ya. Ibu sholat subuhnya jam berapa? 1,5 jam setelah sholat subuh, masuklah waktu syuruk. Maka jatuhlah waktu isyraq. 1 jam setelahnya masuklah duha remaja. 1 jam lagi masuklah duha dewasa. 1 jam lagi masuklah duha nenek-nenek. Itu loh maksudnya. Ya. Karena kalau kita bicara jam, taruh misalnya saya nyebut nih. Ya, waktu duha kakek-kakek jam 11:30. Tahu-taunya di Papua udah azan. Ya kan nggak bisa. Gitu ya. Gitu. Ya. Waduh, ada yang komplain ini. Ibu Farida komplain, Pak Ustadz komenku tidak pernah dibaca. Komen apa, Bun? Kalau bertanya pasti saya baca. Kalau cuma komen doang ya nggak saya baca. Coba nanya deh. Saya baca pasti. Kalau cuma komen doang yang tidak semua, nggak bisa, Bu, semua komentar bisa saya baca. Ya. Tapi kalau pertanyaan insya Allah saya usahakan baca. Kalau cuma komen doang ya enggak lah, Bu. Kalau lagi halangan boleh nggak ngamalin? Boleh. Kenapa Al-Fatihah itu sudah hafal? Makanya silahkan. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Ya. Ibu kalau untuk terapi itu, Bu, kan aku udah bilang, Bu. Yang ngejar itu bukan saya. Ibu yang ngejar saya, Bu. Kan yang mau diterapi Ibu. Ya. Ya kalau seandainya Ibu yang mau diterapi, berarti Ibu yang ngejar saya, bukan saya yang ngejar Ibu. Karena banyak, Bu, yang mau diterapi di sini, bukan hanya satu orang. Nggak mungkin saya ngingetin, Bu, jadwalnya terapi. Ibu lah yang harus koneksi ke saya. Pak Ustadz, hari ini saya terapi. Nah, baru saya. Kalau nggak ditelepon, nggak saya terapi. Kenapa banyak yang diterapi, Bu? Bukan hanya Ibu yang diterapi, ya. Mohon maaf, Bu, ya. Saya agak ketat nih sekarang.
Pak Ustadz, bacaan tawasul untuk mengamalkan surah Al-Fatihah 41 sudah di grup, udah sering dikirim, ya silahkan. Pak Ustadz, kalau lagi halangan boleh nggak baca surah Al-Waqiah? Boleh kalau hafal, tapi jangan megang Al-Quran. Sholat syuruk perempuan di rumah kan? Silahkan. Pendapat pertama. Pendapat kedua. Pendapat pertama harus di masjid. Kan ada dua pendapat, Bun. Ada dua pendapat. Tanah aja Kak Cakrudo, na kere-kere terus Kak itu weh. Awe bange. Iya, yang afdal mungkin duha dewasa. Betul, Bun. Yang afdal itu Bu Lilis, duha remaja sama duha dewasa. Itu yang afdal. Itu kalau kita perumpamaan kalau untuk di Jakarta ya. Kalau untuk di Jakarta itu sekitar jam 8 sampai jam 9 lah. Kalau di Jakarta ya. Saya nggak tahu kalau di Solo. Karena kan ini kan beda-beda. Di mana? Oh, Papua, Kalimantan, beda-beda, Bun. Makanya saya nggak nyebut jam. Ya, anggap saja, katakanlah sekitar 2 jam atau 3 jam setelah sholat subuh. Berarti kan jam 8, jam 9. Itu. Itu ya. Tat, tolong Tat. Apanya ditolong nih? Mama Ca, Ustadz malam 11 rakaat itu sholat apa aja? Jarang nonton nih. Jarang nonton VT saya nih. Ini udah ketahuan nih jarang nonton. 8 sama 3 Bunda. 8 tahajud, 3 witir. Ya. Kau Saria, baca komen saya Tat. Mana komennya mana? Assalamualaikum Pak Ustadz, apa boleh sholat duha jam 30? Boleh lah, itu udah kan bisa dipahami lah bahasa saya Bang. Ya, Adiana Ibu. Ya, ya. Di sana subuhnya jam berapa? 1,5 jam setelah sholat subuh itu udah masuk. Ya. Di Aceh itu jam berapa sih subuhnya? Sekitar jam setengah 6 kan? Setengah 6, setengah 7, 1 jam, jam 7. Udah masuk itu, silahkan. Pak Ustadz, tilawah 5 juz jika tidak nuntut bisakah? Boleh, silahkan. Silahkan. Bu Lilis mah sami atuh Bandung mah beda 7 menit. Bandung sareng Bogor eta bedanya 7 menit, Bu. Ya. Yang saya maksud adalah yang bedanya itu yang jauh-jauh, Bun, kayak Papua itu jauh banget itu 2 jam itu. Nih, di Papua, Bu, sekarang itu udah jam 8 lewat di Papua. Nah, di Papua tuh udah jam 8 lewat sekarang. Ya. Tapi kalau di Jakarta ini baru jam 6 berapa nih? Jam 6 lewat 10 menit. Gitu, Bun, ya. Boleh nggak saya witir sebelum tidur, lalu tahajud 8 seperti malam terakhir? Mangga, silahkan. Nggak ada kewajiban tidur dulu kalau witir. Ya. Finri. Ini dua pendapat Ibu Finri. Ya. Intinya jangan pegang mushaf. Mushaf itu gini, ini mushaf nih. Ini mushaf nih. Nih, ya. Terus ini HP. HP itu belum tentu mushaf. Kenapa? Karena di HP itu ada macam-macam. Tapi kalau di mushaf itu intinya isinya hanya Al-Qur'an. Itu perbedaannya. Ya. Jadi dua pendapat itu. Boleh, ada yang boleh ada yang membolehkan, ada juga enggak. Ya. Mau jadinya santri Ustadz silahkan. Di DM aja ya. Ya nak. Ya sebentar. Pak Ustadz kalau mau selawatan enggak pakai tawasul boleh apa enggak? Boleh-boleh saja, Bu. Ya, boleh. Jadi kalau bahasa boleh kan boleh-boleh aja. Bacain Sumali Ali, bacain Al-Bainah.
Siapa ini? Asermol. Ya, itu kan perumpamaan Bunda, biar gampang dipahami. Ya. Kiana Natun, gimana caranya? Tinggal di ini aja, di Messenger aja, Bun. Ya, itu ya. Hmm, iya, sebentar nak, sebentar sayang. Sebentar ya. Cukup Bunda ya, cukup ya. Udah 1 jam ini. Ya, terima kasih. Mohon maaf ya, yang agak-agak galak saya, mohon maaf. Karena itu tujuan saya agar supaya eh, lebih gampang nerima. Jadi bukan marah ya. Bukan marah, bukan marah. Kalau marah itu, kalau yang saya keluarin itu saya marah itu. Tapi kalau hanya sekedar naik suara itu bukan marah. Tapi itu cara saya agar ibu lebih gampang nerima. Gitu ya. Jangan sampai gara-gara suara saya agak naik, ngambek, ngerajuk, merajuk, pundung, megeli, yang rugi Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang rugi, bukan saya yang rugi. Ya. Gitu ya. Nah, ya. Puryati, besok jam berapa live-nya? Nah, ini baru nih berarti. Ini baru nih. Ya. Kita sudah live 2 tahun lebih, Bu, jam 3. Setiap jam 3 subuh dan jam 5:15. Nah, ya, gitu ya. Ini sudah ada bidadari Noel-Noel, si cantik udah mau Noel-Noel. Cium dulu. Udah, makasih Bunda ya. Syukron, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Kalau di terapi bisa secara online, bisa Bu, tapi lihat dulu penyakitnya. Ibu Kiana Natun, coba Ibu kirim lagi deh. Ibu kirim lagi deh. Kayaknya nggak nyampe itu, atau masuk dikirim lagi. Keluar dulu nak, keluar dulu sayang. Keluar dulu. Biasa Bu, ngangguin dia mah. Udah siap-siap mau sholat, mau sekolah. Itu Bunda ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sampai jam segini masih banyak juga yang nonton ya. Kirain itu udah habis. Allahu Akbar. Ya, ayo. Waktunya sholat duha. Silakan sholat duha. Ini sholat duha sekarang namanya sholat duha remaja. 1 jam lagi sholat duha dewasa. 2 jam lagi sholat duha nenek-nenek. Ya, sholat duha kakek-kakek. Ya. Ini heboh nanti ini. Jangan-jangan saya nanti ada aja nanti yang komplain lagi nih. Ya, makasih ya, barakallah.